Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, luar luar biasa. Allah biasa. Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu masing-masing, tapi Ibu coba pimpin ya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum itu eh, kita Ibu mau coba untuk absen terlebih dahulu. Oke, Halimatus Sadiah. Oke. Nurul Indah Lestari. Hadirah, Bu. Oke. Oke, Alhamdulillah semuanya masuk ya, hadir. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Itu kita belajar tentang akhlak terpuji. Ibu coba untuk share screen dulu. Jadi materi kita hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Jadi masa remaja ini adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana seseorang ini mengalami banyak perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun cara berpikirnya. Nah, pada masa ini remaja juga mulai mencari jati dirinya, belajar membuat keputusan, belajar membuat keputusan sendiri, dan juga sering merasa ingin lebih bebas, tetapi tetap membutuhkan bimbingan gitu. Jadi seperti itu pengertian masa remaja. Oke, selanjutnya di sini ada perilaku remaja pada masa kini. Yang pertama itu eh, suka keluyuran, menghabiskan waktu tanpa agenda dan tujuan yang jelas. Nah, jadi berarti seseorang ini, misalkan seseorangnya itu sering keluar rumah atau suka jalan-jalan gitu, dan tanpa adanya tujuan produktif. Misalkan ya kayak misalkan ada seseorang yang dia setiap sorenya itu emang ada kegiatan mau keluar tapi nggak ada rencana buat pergi gitu. Nah, jadi seseorang ini dia pergi ke mall eh, hanya untuk nongkrong, kayak nggak ada tujuannya itu apa gitu. Terus yang kedua itu bermalas-malasan dan suka menunda pekerjaan. Jadi, nah, sikap ini menunjukkan kurangnya semangat dan tanggung jawab. Jadi, seseorang ini tuh lebih memilih buat terbahan, bermain gadget, atau melakukan hal yang tidak penting daripada menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Nah, misalkan ada tugas sekolah nih yang harus dikumpulkan besok, tapi malah ditunda dengan alasan nanti aja deh, masih banyak waktu gitu. Nah, dengan yang dinanti itu kan, eh, dengan kita menunda-nunda waktu pasti eh, nggak akan cepat selesai gitu. Jadi lebih baik dikerjakan lebih awal. Ada batas-batas pergaulan antara pria dan wanita menurut Islam. Oke, jadi yang pertama itu eh, ada menjaga pandangan mata, tidak melihat lawan tidak melihat lawan jenis yang berlebihan. Nah, jadi artinya itu dia menghindari melihat lawan jenis dengan tatapan yang tidak perlu gitu, apalagi dengan niat yang tidak baik. Nah, pandangan yang terus-menerus itu juga bisa menimbulkan nafsu atau dosa gitu. Misalkan eh, saat di sekolah atau di kampus gitu, saat bertemu banyak orang, itu seseorang mahasiswa
menjaga pandangannya. Jadi fokus pada urusan yang perlu yang dia lihat aja gitu. Yang nggak perlu ya kalau misalkan yang tidak perlu nggak usah dilihat gitu. Terus yang kedua, tidak berdua-duaan pria dan wanita yang bukan mahram. Nah, jadi dilarang bagi pria dan wanita ini yang bukan mahram atau hubungan darah dan dekat seperti saudara kandung, ayah, ibu. Nah, untuk berduaan di tempat sepi karena dapat menimbulkan fitnah atau prasangka buruk dan peluang maksiat. Jadi, contohnya misalkan seorang perempuan ini menolak ajakan teman laki-lakinya untuk pergi berdua ke misalkan ke kafe gitu. Kecuali jika bersama teman lainnya. Jadi perginya tuh nggak sendiri, jadi ngajak teman gitu. Dan juga kalau bisa sih ngajak temannya itu misalkan kalau misalkan naik kendaraan itu bisa dengan perempuan perempuan-perempuan sama cowok-cowok gitu. Jadi tidak boncengan gitu antara laki-laki dan perempuan. Terus untuk yang ketiga, tidak bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Nah, Islam mengajarkan untuk tidak bersentuhan fisik gitu, seperti salaman, bersentuhan tangan, dan lain sebagainya. Jadi, dengan lawan jenis yang bukan mahram sebagai bentuk menjaga kehormatan diri. Contohnya, seperti saat mm, kegiatan sekolah atau seminar yang diadakan, misalkan diadakan oleh OSIS, itu eh, misalkan kita kan kayak salaman sama temen kita, temen kelas ataupun yang lainnya gitu. Itu kita coba untuk menghindari tosan atau tepuk tangan dengan teman lawan jenis gitu. Jadi coba untuk tidak salaman atau tosan gitu. Terus untuk yang keempat, tidak berbaur antara pria dan wanita dalam satu tempat. Jadi berarti menghindari percampuran bebas antara pria dan wanita, terutama dalam suasana santai atau tanpa pengaturan adab, agar terjaga batasan syariat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti dalam kegiatan belajar kelompok nih, eh, kita memilih untuk jadi membagi kelompoknya itu menjadi laki-laki dan perempuan itu terpisah. Jadi eh, apa ya? Bisa juga seperti kayak kegiatan organisasi nih, misalkan ada rapat, itu bisa dibatasin kayak dikasih pembatas, kasih halangan biar laki-laki dan perempuan itu tidak saling tatap-tatapan atau saling berdekatan duduknya gitu. Jadi ada batas eh, di ruangan itu walaupun satu ruangan antara perempuan dan laki-laki. Terus untuk yang terakhir itu ada tidak ber ayo udah. Untuk yang keempat sudah. Selanjutnya, oke. Mungkin itu materi kita hari ini. Kira-kira dari eh, kalian ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Dari aku cukup Ibu. Oke, karena tidak ada, eh, semoga walaupun kita pembelajarannya melalui online ini, melalui Zoom, semoga materi yang tadi telah diberikan, eh, kalian bisa memahami dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari dan eh, semoga eh, bisa dipelajari lagi nanti ya. Bagi Oke, eh, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Eh, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.